Iya, apalagi yang punya anak besar kayak anakku itu perempuan banyak. Iya, udah hamil, capek lahiran. Iya, apalagi anaknya yang udah besar kayak anakku itu perempuan banyak. Iya, udah hamil, capek, kerjaan makin banyak. Ribet pokoknya. Untung kamu belum hamil, belum lagi punya anak, masih bisa perawatan wajar, perawatan semua diobrorin. Iya, jangan. Bentar ya, ini kayaknya aku ditelepon anakku ini, kayak bikin pelanggaran ini. Bentar ya, pulang dulu ya. Iya, jelas. Halo. Punya anak tuh nggak enak, sekalinya keluar aja udah diteleponin, udah disuruh pulang. Ya udah, Jen, aku sekalian pamit mau ngantar bekal suami dulu. Ya, hati-hati. Iya. Dadah, Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu main ke sini? Mana suamimu dong? Gak ikut, suamiku masih kerja. Tadi aku mampir soalnya ketemu teman di dekat sini. Oh iya, sini masuk. Tadi ibu masak sayur sop kesukaan kamu. Kenapa, Dok? Kamu mikirin apa? Loh, Bu, aku tuh pengen punya anak, tapi aku tuh takut gak bisa ngurus anak. Soalnya kata teman-temanku ngurus anak itu susah. Kamu udah tanya suamimu apa belum? Ngurus anak itu enak kok. Buktinya kamu tak besarin sampai sekarang. Iya juga sih, tapi aku masih ragu. Ibu saranin sih kamu konsultasi dulu ke bidan supaya tahu jawaban dari kegelisahan kamu itu. Sebaiknya sekarang kita makan dulu. Itu sudah masak sayur sop. Nggak usah, Bu, nanti aku makan di rumah aja sekalian ngomongin ini sama suami. Ya sudah, ya hati-hati ya, Dok, perjalanannya. Ya, Bu, aku pulang dulu ya. Iya. Mas, aku lihat teman-temanku pada punya anak kecil dari bulan anak. Kalau masih nggak sabar tuh, siap-siap aja. Tapi kamu katanya kemarin usia. Gak tahu sih, masih bingung. Soalnya kata temen-temenku kalau punya anak itu ribet, terus jadi nggak bisa keluar rumah lagi, terus apalagi mikirin biaya lahiran itu kan banyak. Terus kalau aku hamil nanti jadi gendut, emang mas masih sayang sama aku? Nggak apa-apa, Di. Masuk juga kan mama kayaknya. Kalau kamu belum siap sih, nggak apa-apa. Dan jangan pusing sama urusan uang. Rezeki bisa dicari. Tadi aku tuh udah cerita kayak itu mas, gue sama ibu disuruh ke bidan, tapi aku malu. Kenapa malu? Gimana kalau besok sama mas ke rumahnya bidan? Emang nggak kerja? Apapun buat kamu. Jadi nanti bisa izin sama bosnya. Iya. Keesokan harinya. Kalian mau kemana ya? Ini pulang dari istri ke bidan. Soalnya tuh dia mau hamil tapi masih ragu. Siapa tahu kalau udah ke rumah bidan dia jadi lebih tenang. Kan bidan lebih tahu. Kalau begitu ibu ikut. Boleh? Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan duduk. Kalau boleh tahu dengan bapak dan ibu siapa ya? Saya Ibu Intan, Bu. Saya suaminya Ibu Intan. Saya mertuanya Aineh. Jadi ada masalah apa ya bapak, ibu? Jadi begini Bu Bidan, istri saya itu mau hamil tapi dia masih ragu. Jadi kalau boleh tahu pernikahan ibu dan bapak berapa tahun ya? Ini udah 2 tahun Bu, tapi istri saya tuh masih ragu. Gimana itu? Jadi sebelumnya ibu itu takut karena apa ya Bu? Saya itu takut karena ekonomi Bu, terus ngelahirin itu kan juga sakit ya Bu ya, terus takut nggak bisa ngasuh anak juga. Kamu nggak usah takut deh, kan Mas juga udah persiapin buat masa depan kita sama anak kita juga. Kalau masalah uang juga Mas gajinya udah cukup buat kita sama keluarga lainnya gitu.
Bu, saya lihat itu bapaknya sudah siap untuk menjadi ayah ya Bu ya. Persiapannya udah matang untuk ekonomi. Iya Bu, tapi saya takut katanya melahirkan itu sakit Bu. Jadi begini Bu, tidak usah takut. Di sini saya akan mendampingi Ibu dalam persalinan. Saya lihat bapaknya sudah siap dengan matang, rencananya juga sudah siap untuk kedepannya. Nah, saya akan mendampingi Ibu terkait persalinan yang akan Ibu lakukan nanti. Di sini sudah banyak Bu yang melahirkan dengan metode tiup-tiup yang dapat menetralisir rasa sakit dan mempercepat persalinan. Tetapi Ibu juga harus belajar pernafasan. Nah, nanti Ibu tidak usah khawatir karena saya akan mendampingi Ibu dari Ibu hamil sampai Ibu melahirkan. Untuk latihan pernafasan nanti Ibu bisa mengikuti tes yoga. Oh begitu ya Bu, kalau gitu aku ikut deh saran dari Ibu. Alhamdulillah kalau begitu Bu. Nah, jadi Ibu bisa mengikuti program hamil di sini, di mana Ibu harus melakukan hubungan seks. Kemudian nanti saya akan kasih asam folat untuk Ibu. Ibu juga harus memakan makanan yang sehat dan Ibu juga mengikuti olahraga. Kemudian menghindari stres juga ya Bu. Permisi ya Bu, bagaimana makanan sehat itu ya? Soalnya anak menantu saya itu suka makan seblak dan nggak suka olahraga Bu. Begini Bu, kalau untuk program hamil itu tidak boleh makan makanan yang seperti itu ya Bu. Makanan yang diperbolehkan itu seperti makan makanan yang sehat seperti sayur, buah-buahan, daging-dagingan pun juga boleh Bu, tapi tidak boleh yang lama cara pemasakannya Bu, begitu. Nah Bu, buat jaga-jaga kalau anak saya itu hamil muda, itu pantangannya apa ya Bu? Nah Bu, untuk jaga-jaga anak saya itu hamil muda, itu pantangannya apa ya Bu? Karena anak saya itu cukup belum. Jadi begini Bu, untuk hamil muda itu kalau bisa dihindari untuk makanan mentah seperti sushi dan teman-temannya ya Bu. Oh begitu ya Bu. Iya Bu, bagaimana? Apakah sudah jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi Pak Bu? Sudah jelas. Nah, karena sudah jelas, saya mau bertanya lagi untuk pantangan-pantangan yang jangan dilakukan itu yang seperti apa ya Bu? Kalau